Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setiabudi dengan NIM 44432301110 kelas 3C dari Ilmu Perikanan angkatan 2023. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai enzim. Jadi, apa sih itu enzim? Enzim itu merupakan senyawa kimia yang berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Nah, bio itu artinya hidup, sedangkan katalis itu zat yang dapat mempercepat reaksi kimia. Nah, untuk mengkatalisis suatu reaksi kimia, maka si enzim ini harus berikatan dengan satu atau lebih molekul reaktan yang disebut dengan substrat. Nah, dalam beberapa reaksi, satu substrat dapat dipecah menjadi beberapa produk atau dua substrat, membentuk satu molekul yang lebih besar. Nah, enzim ini merupakan biomolekul yang dimana hampir semua enzim itu merupakan protein. Jadi, enzim ini terdiri atas uh, hampir semua merupakan protein. Nah, enzim itu sendiri dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia secara nyata dan sangat spesifik. Nah, kecepatan reaksi enzim ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya itu faktor suhu, pH, konsentrasi enzim, dan lain sebagainya. Berikutnya, komponen penyusun enzim. Nah, jika berdasarkan komponen penyusun enzim, ini dapat dibedakan menjadi enzim sederhana dan juga enzim kompleks atau whole enzim. Enzim sederhana hanya tersusun atas protein saja. Jadi sisi aktifnya itu adalah bagian dari proteinnya itu sendiri. Sedangkan kalau whole enzim itu tersusun atas dua komponen, yaitu ada komponen protein dan juga bagian non-protein. Nah, bagian protein itu disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian non-protein itu disebut dengan kofaktor, yang dimana kofaktor ini membentuk sisi aktif. Nah, kalau apoenzim itu tanpa kofaktor, itu akan bersifat inaktif atau tidak bisa bekerja. Sama juga kalau apoenzimnya itu rusak, maka kofaktor juga akan lepas dan enzimnya itu akan inaktif atau tidak bekerja. Nah, sekarang kita fokus ke holoenzim. Kita sudah tahu holoenzim itu ada bagian apoenzim dan juga kofaktor. Nah, kalau berdasarkan jenis kofaktornya, holoenzim itu dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Di antaranya ada kofaktor anorganik, koenzim, dan juga gugus prostetik. Nah, kalau kofaktor anorganik itu berupa ion logam anorganik yang terikat lemah pada apoenzimnya, yang artinya itu gampang lepas. Sedangkan kalau koenzim itu, kofaktornya itu berupa senyawa organik yang terikat lemah pada apoenzim. Nah, pada umumnya itu berupa vitamin dan senyawa turunannya. Contoh koenzimnya itu adalah NAD+, lalu CoA, dan FAD. Nah, sedangkan kalau contoh enzim yang memiliki koenzim sebagai kofaktornya itu adalah alkohol dehidrogenase, yang dimana koenzimnya itu berupa NAD+. Sedangkan kalau gugus prostetik itu adalah kofaktor yang berupa ion anorganik atau senyawa organik yang terikat kuat pada apoenzim dan tidak gampang lepas. Pada umumnya, enzim ini memiliki 6 sifat. Yang pertama itu adalah sifat biokatalisator. Nah, yang kedua itu sifat enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga itu enzim bersifat tidak akan ikut berubah menjadi produk. Nah, selanjutnya sifat yang keempat itu enzim itu bersifat reusable. Selanjutnya sifat yang kelima itu adalah enzim bersifat di mana enzim ini bisa melakukan reaksi bolak-balik. Nah, sifat yang terakhir itu merupakan adalah sifat enzim yang bersifat efisien. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.